Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas materi mengenal karya seni patung ya. Materi ini terdapat pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, muatan SPDP. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai karya seni patung, terlebih dahulu kita pahami mengenai karya seni rupa. Nah ya, jadi karya seni rupa itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, yaitu seni rupa dua dimensi ya, yaitu sebuah karya seni yang memiliki dimensi panjang dan lebar saja, atau juga bisa dikatakan sebuah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Apa saja contohnya? Yaitu yang pertama ada lukisan ya. Terus contoh yang kedua yaitu kain batik ya, atau seni batik. Nah, lukisan dan kain batik ini merupakan contoh dari seni rupa dua dimensi ya. Berikutnya yaitu seni rupa tiga dimensi. Apa yang dimaksud dengan seni rupa tiga dimensi? Yaitu sebuah karya seni yang memiliki dimensi lebar, panjang, dan tinggi, atau sebuah karya seni yang memiliki bentuk yang menyerupai bangun ruang, nah ya, yang memiliki volume. Dan seni rupa tiga dimensi ini dapat kita lihat dari segala arah. Apa saja contohnya? Yang pertama yaitu patung ya, patung. Terus yang kedua yaitu seni kriya. Nah, kalau anak-anak lihat dua benda ini ya, patung dan seni kriya di sini, kedua benda ini dapat kita lihat dari segala arah ya nak ya, dan dia memiliki lebar, panjang, dan tinggi ya. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai karya seni patung sekarang nak ya. Jadi patung itu termasuk karya seni tiga dimensi ya. Tadi sudah kita bahas ya. Terus yang berikutnya, patung itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah ya. Dilihat dari fungsinya, patung dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, di sini ada patung religi ya. Nah, patung religi ini berfungsi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Jadi patung religi ini dibangun atau dibuat berkaitan dengan kegiatan keagamaan ya. Contoh di sini Ibu ada gambar patung. Di sini ada patung Buddha, Nak ya. Nah, tentu anak-anak sudah pernah melihat ya patung Buddha. Nah, patung Buddha ini dibuat atau dibangun itu ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan umat Buddha ya, seperti itu. Nah, ya. Kemudian di sini yang kedua yaitu patung monumen. Nah, patung monumen ini memiliki fungsi untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Di sini Ibu ambil contoh patung. Apakah ini? Ya, ini adalah patung monumen Pancasila. Siapa yang tahu apa makna dibuat atau dibangunnya patung monumen Pancasila? Nah, jadi patung monumen Pancasila ini dibangun untuk mengingat jasa para pahlawan revolusi ya nak ya, yang telah berjuang mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman ideologi komunis ya. Dulu terkenal dengan ada yang namanya peristiwa G30 SPKI ya, gerakan 30 September. Nah, itu ada kaitannya dengan dibuatnya patung monumen Pancasila. Nah, ya. Jadi patung monumen ini dibangun berfungsi untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, seperti itu ya. Masih banyak contoh patung-patung monumen yang lain ya. Ini Ibu berikan contoh satu. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu patung arsitektur. Apa fungsinya? Yaitu sebagai pelengkap konstruksi bangunan, sebagai pelengkap, enak ya.
Contoh di sini Ibu ada gambar. Nah, di sini ada patung ya. Patung arsitektur. Jadi patung arsitektur ini biasanya dia melekat pada menyatu pada suatu bangunan ya. Dan biasanya dia dibuat, patung ini dibuat memiliki makna tersendiri pada bangunan tersebut ya. Dia sebagai pelengkap pada bangunan tersebut ya. Seperti itu. Nih, patung arsitektur. Yang keempat yaitu patung dekorasi. Apa fungsinya? Yaitu sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Contoh di sini. Nah, di sini contoh. Di sini ada patung flamingo. Nah, ya, di sini ada patung flamingo di sebuah taman. Nah, ini kaitannya dengan patung dekorasi ya. Jadi patung ini dibuat dia hanya sebagai penghias pada taman tersebut ya, agar taman tersebut bisa terlihat lebih menarik, lebih indah ya, seperti itu ya. Itu dinamakan dengan patung dekorasi. Contohnya ini pada gambar. Kemudian yang terakhir yaitu patung seni. Fungsinya apa? Patung seni yaitu untuk dinikmati keindahannya ya, untuk dinikmati keindahan bentuknya ya, bentuk patungnya. Contoh di sini Ibu ada gambar. Nah, di sini ada patung apa ini? Gurita. Gurita atau cumi-cumi besar ya di sini nak ya. Nah, patung ini dibuat atau dibangun tidak ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan atau peristiwa sejarah ya, atau sebagai patung arsitektur suatu bangunan, tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi patung ini dibuat sebagai untuk dinikmati keindahannya saja ya, untuk dinikmati keindahan bentuknya saja, seperti itu. Ini lagi ada gambar. Nah, ini ada gambar. Ini ada patung ikan, nak ya. Nah, patung ikan ini juga sama fungsinya sebagai untuk dinikmati keindahannya saja, sebagai hiasan saja ya, untuk dinikmati keindahan bentuknya, seperti itu ya. Nah, oke anak-anak. Sekarang bentuk patung dibedakan menjadi dua macam ya. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya bentuk figuratif. Nah, apa itu bentuk figuratif? Yaitu bentuk patung yang realis, meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi maksudnya di sini apa ya? Bentuk realis, realita, nyata, nah ya. Jadi bentuk figuratif ini meliputi bentuk yang nyata. Contohnya seperti bentuk patung manusia, patung hewan, patung tumbuhan. Ya, itu maksudnya ya. Kemudian yaitu bentuk non-figuratif. Kalau tadi figuratif, sekarang non-figuratif. Berarti kebalikannya. Bentuk patungnya bentuk patung yang abstrak ya. Contohnya apa sih abstrak? Contohnya seperti bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Seperti itu ya. Ya, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Ya, tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.